Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya bertanya. Kapan terakhir kali kalian bangun tidur tanpa langsung mengecek handphone? Tanpa membuka notifikasi, tanpa scrolling media sosial, tanpa merasa harus tahu apa yang terjadi di dunia digital. Mungkin masih ada, namun tidak banyak. Dan jika jawabannya lupa, mungkin kita sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekedar kebiasaan. Teman-teman, saat ini media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Kita menggunakannya untuk belajar, mencari hiburan, berkomunikasi, bahkan untuk mendapatkan informasi setiap hari. Namun, tanpa kita sadari, penggunaan media sosial yang berlebihan perlahan mulai mempengaruhi kualitas hidup kita. Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite tahun 2023, rata-rata individu menghabiskan lebih dari 6 jam per hari di depan layar digital. Artinya, seperempat waktu dalam hidup kita dihabiskan hanya untuk melihat layar. Ironisnya, semakin sering kita online, semakin banyak dari kita yang merasa lelah, sulit fokus, bahkan kehilangan ketenangan. Kita membuka media sosial hanya sebentar, tetapi pada akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam tanpa sadar. Fenomena ini dijelaskan oleh Adam Alter dalam bukunya Irresistible, bahwa media digital dirancang dengan sistem yang membuat penggunanya terus kembali membuka aplikasi melalui notifikasi, scrolling tanpa batas, dan rasa penasaran yang terus dipicu sehingga kita menjadi sulit melepaskan diri dari layar. Teman-teman, dampak dari kecanduan media sosial bukan hanya soal membuang waktu. Penggunaan media digital yang berlebihan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Penelitian American Psychological Association menunjukkan bahwa paparan media digital secara terus-menerus berkaitan dengan meningkatnya stres, kelelahan mental, dan menurunnya konsentrasi. Adakah di antara teman-teman yang sudah merasakan hal-hal tersebut? Kita terlalu sibuk hadir di dunia digital setiap saat, tetapi justru semakin jauh dari dunia nyata. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konsep digital detox sebagai usaha untuk membatasi diri dari efek kecanduan teknologi yang sudah meradang. Digital detox bukan berarti kita harus membenci teknologi atau berhenti menggunakan media sosial sepenuhnya. Karena pada kenyataannya, teknologi juga memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Namun, digital detox adalah bentuk pengendalian diri, sebuah usaha untuk memberikan ruang bagi pikiran kita agar bisa beristirahat dari tekanan dunia digital. Kita bisa memulainya dari langkah sederhana, misalnya dengan membatasi waktu penggunaan media sosial atau yang kita kenal dengan screen time, mematikan notifikasi yang tidak penting, mengurangi penggunaan handphone sebelum tidur, dan mengganti waktu scrolling dengan aktivitas yang lebih produktif, seperti membaca, berolahraga, atau berbicara langsung dengan keluarga dan teman. Hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi kesehatan mental dan kualitas hidup kita. Teman-teman, teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu kehidupan manusia, bukan sesuatu yang menguasai hidup kita. Karena itu, kita perlu belajar menggunakan media sosial dengan lebih sehat, lebih sadar, dan lebih terkontrol. Digital detox menjadi upaya strategis untuk mengontrol kembali kehidupan kita yang telah terlalu banyak didominasi oleh teknologi. Dengan penggunaan yang lebih bijak, teknologi akan benar-benar membantu produktivitas kita sehari-hari tanpa mengganggu kesehatan mental kita. Pada akhirnya, teknologi bukanlah musuh kita. Media sosial juga bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk. Semua kembali pada bagaimana kita menggunakannya. Jika digunakan dengan bijak, teknologi dapat membantu kita belajar, berkembang, dan terhubung dengan banyak orang. Namun jika sebaliknya, teknologi perlahan bisa mengambil waktu, fokus, bahkan ketenangan hidup kita.
Karena itu, digital detox bukan tentang menjauh dari dunia digital, tetapi tentang mengambil kembali kendali atas hidup kita sendiri. Jadi, sebelum membuka media sosial lagi nanti, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya yang menggunakan teknologi atau teknologi yang menggunakan saya? Sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.